Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib ikhwan fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari yang ke-10 Ramadan kita masih bisa berpuasa, masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa berkumpul ba'da subuh di tempat yang berbarokah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs atau 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fillah, azakumullah. Sebelum kita mulai, senantiasa kita untuk saling mengingatkan untuk menghadirkan hati kita di majelis, berusaha meniatkan ingin mencari pahala di sisi Allah, mendapat ganjaran di sisi Allah, dan juga ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan bermajelis di bulan yang mulia ini, di bulan yang dilipat gandakan pahala di sisi Allah, yang mana berbeda ya pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah ketika duduk di majelis di bulan-bulan yang lainnya dengan di bulan Ramadan. Ya, tentunya sebagaimana kita semua atau antum ya yang melakukan salat, kemudian salat sunnah, kemudian membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan soleh yang lainnya, sedekah ya, itu semua diberikan ganjaran yang berlipat di bulan Ramadan. Sebagaimana juga dosa yang dikerjakan di bulan-bulan mulia, di bulan-bulan yang dilipat gandakan, di bulan yang dilipat gandakan pahala, maka begitu pula dosa-dosa yang dikerjakan di bulan tersebut. Ya, besar juga, semakin besar dosanya juga. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Ala kulli hal ya, kita berusaha menghadirkan hati kita, meniatkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah kita lanjut pada kaidah yang keempat, ittikhadzul uswati wal qudwati. Mengambil ya, suri tauladan dan ya teladan, ya, uswa wal qudwah, atau menjadikan suri tauladan ya, dalam tazkiyatun nafs ya, menjadikan suri tauladan dalam tazkiyatun nafs. Taib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar ghafarallahu lahu wa walidayhi. Ittikhadul uswatil wal qudwati. Qala Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'si bi rasul fit ta'assi bi rasul fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa qala al-Hasanu rahimahullahu, qala qaumun ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu.
Fattiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Lianna littiba'a wal iktida'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sayra ala manhajihil qawimi huwa ainut tazkiyati wa la yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhdithu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turukan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufusa wa tuhadzibul quluba wa tuqawwi as-silata billahi ila ghairi dzalika mimma yuqalu wa yusuna bil inqita'i anil jama'ati wal khalwati fi amakina muslimatin wa fi amakina mazlamatin wa tardadi adhkari khasatin wa tardadi adhkarin khasatin wa alfazin muayyanatin yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbi an-nufusa ila ghairi dzalika minad da'awa al-batilati. Yaqulul alamatu Ibnul Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa ashaddu. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusulu huwa kal maridul ladzi yu'alija nafsahu bi ra'yihi. Alladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabibi farrusulu atibba'ul qulubi fala sabila ila tazkiyatiha wa silahiha illa wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim wa bimahdil inqiyadi wa taslimi lahum wallahul musta'anu. Wa aidan fajami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mardudatun ala sahibiha kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun ala sahibihi. Qala al-imamu Sufyanu ibnu Uyainata rahimahullahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbaru fa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batilu. Walihadza wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu ala ittiba'i wal iktida'i wat ta'assi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal hadri minal muhdatsati wal mukhtara'ati wat tara'iqil mubtada'ati allati yadda'i arbabuha annaha tuzakki an-nufusa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fid din, azakumullah. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, ittikhadzul uswati wal qudwati, menjadikan suri toladan dan panutan taib dalam tazkiyatun nufus. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa yang menjadikan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpaan dengan Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka inilah orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini
adalah pondasi terbesar dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di sini nanti akan disebutkan ta'assi, iktida, ittiba, itu mirip-mirip maknanya, ya, meneladani, mengikuti, ya, menjadikan suri teladan, mirip-mirip maknanya. Baik. Pondasi terbesar dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan-ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga apa? Seluruh keadaan beliau. Ya. Baik, dijadikan teladan. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekelompok orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, inna nuhibbu rabbana. Sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Baik, jadi sekelompok orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Maka kemudian Allah turunkan ayat, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Maka Allah turunkan ayat ini. Surat Al-Imran ayat 31, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadikan aku suri teladan. Taib, ikutilah aku. Jadi kita tidak diminta untuk mengikuti siapa-siapa, cuma mengikuti satu orang saja, ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban kita nanti itu, kenapa mengikuti yang akan ditanya, antum mengikuti tidak ini? Antum tidak akan ditanya kenapa tidak mengikuti ustadz ini, ulama ini, kenapa tidak mengikuti ini? Tidak. Kenapa antum tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taib. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan ini perintah, berarti wajib. Ya, wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ini apa? Akibat, ya. Jadi kalau di sana ada perintah, mesti ada akibatnya. Akibatnya kalau mengikuti Rasul, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata beliau, fattiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah ta'ala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dia suri teladan adalah dalil akan jujurnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan benarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian ulama menyebutkan ayat itu, ayat Al-Imran ayat 31 itu ayatul mihnah, ayat ujian. Bagi orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka mencintai Allah, maka Allah uji mereka. Mereka ini mengatakan cinta kepada Allah. Mau enggak mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kondisi beliau? Taib. Nah ini. Li'anna littiba'a wal iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayra ala manhajihil qawimi huwa ainut tazkiyati. Nah, ini sebabnya. Karena mengikuti Nabi, ya, iktida, menjadikan beliau teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sayra, berjalan di atas manhajnya yang lurus, huwa ainut tazkiyati. Itulah inti dari penyucian jiwa. Baik, itulah inti dari penyucian jiwa. Jadi kalau yang di pertama, kayak yang pertama kan tauhid kan? Iya kan? Bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya. Itu inti penyucian jiwa. Ya, ujung-ujungnya juga itu lari ke ibadah juga itu. Ke apa? Syarat ibadah itu ikhlas dan ittiba. Ya. Jadi orang yang menyucikan jiwa itu hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menyucikan jiwanya. Baik, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah-kaidah yang disebutkan di sini itu tidak jauh-jauh dari itu, dari kaidah-kaidah dasar, ya. Syarat ibadah, ya. Baik, ikhlas dan ittiba. Nah ini, berjalan di atas manhajnya yang lurus, dia itulah inti dari tazkiyah. Wala yumkinu wusulu ilaiha, tidak akan mungkin sampai kepada tazkiyatun nufus bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa. Orang mau pakai cara-caranya orang lain, ya, selain dari caranya Rasul, tidak akan bisa sampai pada tazkiyatun nufus. Wa yuhditsu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufusa. Dan
para pengusung kebatilan, pengusung kesesatan, ya, a'immatud dolal, ya, imam-imamnya orang-orang yang sesat. Taib, di setiap zaman itu, ya, di setiap zaman mereka apa? Yuhditsu turuqan. Mereka membuat-buat, ya, cara-cara yang baru, jalan-jalan yang baru, munkarotan, yang mungkar, ya, jalan-jalan yang mungkar. Yudda'a fiha annaha tuzakkin nufusa. Yang diklaim fiha, yang diklaim pada jalan-jalan tersebut, ya, jalan-jalan yang mungkar tersebut, bahwasanya jalan-jalan itu bisa apa? Bisa menyucikan jiwa, tuzakkin nufusa, bisa menyucikan jiwa. Jadi mereka membuat cara-cara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka klaim kalau mengikuti cara-cara begini, ya, akan bisa menyucikan jiwa, membersihkan diri, menyucikan jiwa. Wa tuhadzibul quluba, menjernihkan hati. Wa tuqawwis silata billahi, akan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan hal-hal yang lain yang telah disebutkan. Wa yusuna bil inqita'i anil jama'ati, mereka saling mewasiatkan, saling menasihati untuk apa? Memutus hubungan dari masyarakat, dari jamaah. Ya, cara menyucikan hati kata mereka, putuskan seluruh hubungan dengan apa? Dengan seluruh kaum muslimin, dengan seluruh jamaah. Wal khalwati, mereka juga mewasiatkan untuk menyendiri fi amakina mazlamatin, di tempat-tempat yang gelap. Nah, ini cara-cara mereka. Ya. Kalau mau menyucikan diri, mau menyendiri, pergi menyendiri sana di gua sana, tempat yang gelap. Itu menurut mereka demikian. Baik. Wa tardadi azkarin khassatin. Nah, di antaranya juga mereka saling mewasiatkan untuk apa? Mengulang-ulang zikir-zikir yang khusus. Nah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, mengulang-ulang zikir-zikir yang khusus. Wa alfazin muayyanatin, lafaz-lafaz tertentu. Ya, lafaz-lafaz tertentu yang diklaim ini, baca ini, nanti akan menyucikan jiwa, akan demikian. Akan muncul mustika ini dan mustika itu. Nah, antum pernah dengar itu? Mustika itu? Nah, ada ya? Ada ya? Nah, ada itu. Yuz'amu annaha tuzakki, yang diklaim bahwasanya itu akan bisa menyucikan. Wa tuhadzibu, bisa menjernihkan. Wa turabbin nufusa, dan bisa apa? Mendidik jiwa. Ila ghairi dzalika minad da'awal batilati, dan hal-hal yang lainnya dari sangkaan-sangkaan yang batil, ya, klaim-klaim yang batil. Taib. Kemudian yaqulu al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyaddu. Mensucikan jiwa itu sangat sulit, ya. Taib. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada apa? Mengobati badan, mengobati anggota badan. Ya, mensucikan jiwa itu sangat sulit. Ya, sebagian salaf menyebutkan mensucikan hati, ya, mensucikan niat itu sulit, lebih sulit daripada, ya, daripada mengobati anggota badan. Wa asyaddu, begitu berat, ya, begitu berat daripada mengobati badan. Orang yang misalnya dia kena penyakit, ya, misalnya waliyadzubillah, misalnya penyakit yang kalau zaman sekarang ini kan misalnya yang berat itu kan seperti kanker, ya, kanker ini, kanker itu kan penyakit-penyakit yang berat. Mengobati itu, ya, itu tidak lebih sulit daripada mengobati hati, ya, karena hati itu apa? Berbolak-balik, ya. Hati itu disangka pemiliknya dia sehat-sehat saja, padahal sebenarnya sedang sakit. Bahkan kadang pemiliknya tidak tahu kalau hatinya apa? Sedang sakit. Nah, kalau orang kanker kan pas didiagnosa ketahuan, oh kanker ini. Sudah, tahuan kanker ini. Oh, nanti pengobatannya ini demikian dan demikian misalnya. Ya, meskipun ada yang tidak bisa diobati juga misalnya, ya, bisa berujung kematian. Ya. Tapi kata para ulama, ya, matinya badan itu tidak lebih parah daripada matinya hati. Ya, matinya hati itu sudah luar biasa sekali. Ya. Dan juga kita sebutkan tadi bahwasanya kalau sakit di anggota badan ketahuan, dia bisa ketahuan. Sementara kalau sakit yang ada dalam hati itu kadang tidak ketahuan. Kadang dia apa? Yalbisu, ya, dia saling menyamarkan, ya. Dia bungkus itu, hatinya dia bungkus dengan kebaikan, padahal sebenarnya sakit hatinya. Seperti itu.
Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, mensucikan jiwa, hati itu lebih berat daripada apa? Mengobati anggota badan. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha rusulu huwa kal maridi. Ya. Baik. Maka siapa saja yang mensucikan jiwanya dengan berolahraga, ya, mensucikan jiwa dengan berolahraga, bersungguh-sungguh, ya, dengan dia bersungguh-sungguh, ya, wal khalwati, menyendiri, yang mana ini tidak pernah datang ajarannya dari rasul-rasul. Lam yaji bihar rusulu, yang rasul-rasul tidak pernah datang membawa cara-cara seperti ini. Nah, maka orang seperti ini kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Ini seperti orang yang sakit yang mengobati dirinya, ya, dengan pendapat-pendapatnya sendiri, ya. Orang yang sakit mengobat dengan sangkaan-sangkaannya. Sama kayak orang misalnya dia mungkin sakit apa ya? Sakit misalnya mungkin dia punya belakang, ya, misalnya, atau mungkin di bagian perutnya sakit, ulu hatinya sakit misalnya. Dia tidak diagnosa, tidak bawa ke dokter juga misalnya, tidak ini, cuma langsung menyangka-nyangka, aduh, oh kayaknya sakit seperti ini, kayaknya mungkin pakai obat ini kayaknya. Nah, begitu itu orang yang mengobati jiwanya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu contohnya. Ya. Sakit ini kepala ini. Kayaknya mungkin ini, ya. Ini kayaknya nih. Dia sangka-sangka begitu. Oh, sepertinya obatnya ini. Cuma sangka-sangka, tidak dia diagnosa, tidak dia apa. Itu sama seperti orang yang menyucikan jiwanya tapi bukan dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabibi? Di mana kedudukan pendapatnya daripada pengetahuannya dokter? Ya. Tidak ada sama sekali, ya. Baik, farrusulu atibba'ul qulubi. Maka rasul-rasul itu adalah apa? Dokter-dokternya hati. Ya, rasul-rasul itu adalah dokter-dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa silahiha ila min tariqihim. Maka tidak ada jalan, ya, tidak ada sedikit pun jalan untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa, wasilahiha wa salahiha, mensolehkan jiwa, illa min tariqihim, kecuali dengan, ya, jalan atau cara yang diajarkan oleh para rasul. Taib, wa ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka. Taib, melalui tangan-tangan mereka. Wa bimahdil inqiyadi wat taslimi lahum, dan hanya dengan sekedar, ya, mengikuti, tunduk dan menerima, ya. Taib, hanya dengan sekedar apa? Tunduk dan menerima menerima mereka, menerima apa yang mereka ajarkan. Wallahul musta'an, dan hanya Allah lah yang maha memberikan pertolongan, ya. Taib. Maka di sini disebutkan bahwasanya tidak akan bisa seorang hamba mensucikan jiwanya kecuali dengan jalan atau cara yang diajarkan oleh para rasul atau rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mau ambil cara-cara, dia mau mensucikan jiwa, ya kan ada itu kan biasanya apa ini? Ya, mensucikan jiwa dengan metode-metodenya apa? Orang Yahudi, Hindu, ya, apa ini? Cara-cara apa ini? Apa sih? Bersemedi, meditasi atau yang lainnya misalnya. Taib. Tidak ada, sudah ada. Rasul sudah mengajarkan semuanya, sudah lengkap. Taib. Jadi tidak ada. Kalau dia mau cari-cari jalan yang selain dari itu, sama seperti apa? Orang yang mengobati apa? Mengobati, ya, dirinya dengan pendapatnya sendiri, dengan sangkaannya. Taib. Nah, ini. Kemudian kata penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa aidan, dan juga fajamiul a'malil lati laisa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun ala sahibiha. Nah, ini juga seluruh amalan, ya, yang bukan diajarkan atau yang bukan perkara, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan tertolak bagi pelakunya, ya, tertolak bagi pelakunya. Amalan apa saja yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh para sahabat, ya, maka itu akan tertolak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada, ya, atau yang amalan tersebut bukan bagian dari perkara agama kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak.
ya, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi ini juga menuntut kita untuk kritis juga, ya, dalam beragama. Bukan hanya main-main langsung terima saja. Ya. Amalan ini, ya, amalkan ini. Ini ada sumbernya tidak ini? Ada enggak contohnya? Ada enggak dilakukan oleh para sahabat atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib. Jadi seperti itu. Ya, ai mardudun ala sahibihi, ya, tertolak bagi pelakunya. Bahkan bukan hanya tertolak, ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan kalau dia melakukan itu juga, ya, dia dapat dosa juga. Bukan hanya sekedar tertolak. Kalau hanya misalnya sekedar tertolak saja, ya mungkin, ya, impas, ya, diamalkan kemudian tertolak, nol berarti kan. Masalahnya kalau diamalkan tertolak plus jadi minus, ya, dapat dosa juga dia melakukan amalan-amalan bid'ah. Tapi kan dia tidak tahu itu kalau amalan bid'ah. Ya kenapa tidak belajar? Minimal dapat dosa itu dia karena tidak belajar. Paling minimal itu. Ya. Ini sudah 10 tahun, 20 tahun saya amalkan ini. Ya. Tapi kan saya tidak tahu. Ya, siapa suruh antum tidak belajar? Kenapa antum tidak belajar? Baik, kenapa antum tidak belajar? Nah, jadi menuntut kita untuk jadi kritis juga dalam beragama. Baik. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini bagus sekali ucapan beliau ini, ya. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang sangat besar. Ya, beliau itu adalah timbangan, patokan, ya. Atau kalau kita standar yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa alaihi tu'radul asya. Ya, fa alaihi tu'radul asya'u. Taib. Maka kepada beliaulah ditimbang segala perkara. Ya, dalam kehidupan beliau, ucapan beliau, ya, ditimbang segala perkara itu dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, ditimbang dengan akhlak beliau, wasiratihi, perjalanan hidup beliau, wahadihi, ya, petunjuk beliau, ditimbang di situ. Taib, ditimbang dengan itu semua. Taib. Nah, dan ini kata beliau, fama wafaqaha fahuwal haq. Maka siapa saja atau perbuatan apa saja, perkara apa saja yang selaras dengan akhlak, sirah dan petunjuk beliau, maka itulah kebenaran, fahuwal haq. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan perbuatan apa saja, perkara apa saja yang menyelisihi akhlak beliau, perjalanan hidup beliau, petunjuk beliau, segala seluruh sendi-sendi kehidupan beliau, maka itulah kebatilan. Ya. Taib. Tidak ada, kita cuma diminta untuk satu saja, yang mengikuti apa? Rasul, perjalanan hidup beliau, mengikuti akhlak beliau. Ya, tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kan kalau disebutkan dalam hadis, ya, kalau jika kalian tidak mampu untuk betul-betul istiqomah, ya, sebenar-benarnya istiqomah, maka apa? Fal muqarabah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal mendekati itu. Ya. Tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, masya Allah maksum, ya. Kemudian datang orang setelahnya, para sahabat saja tidak maksum misalnya. Ya. Kita katakan minimal kita mengikuti jalan mereka begitu. Tidak mesti harus 100% begitu, karena memang itu mustahil. Tidak akan bisa, tidak ada satupun orang di zaman kita ini, jangankan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam 100%, mengikuti tabi'in saja 100% tidak ada yang bisa di zaman kita ini. Mengikuti, ya, dari segi keimanan mereka, kejujuran mereka, ya, benarnya amalan mereka. Tidak ada yang bisa 100% akhlaknya mereka, tidak ada. Apalagi para sahabat, apalagi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dituntut kita apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal muqarabah, minimal kalian itu mendekat. Ya, mendekat itu semua. Taib. Nah ini. Walihadza, oleh karena itu wajib alaman arada tazkiyatan nafsihi an yujahida nafsahu alal ittiba'i. Nah ini, oleh karena itu wajib bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya, wajib apa? An yujahida nafsahu alal ittiba'i, untuk menguatkan jiwanya, bersungguh-sungguh atas jiwanya untuk apa? Untuk ittiba'. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walik tidak menjadikan beliau suri teladan. Wa ta'assi bir rasuli, menjadikan beliau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Taib, wal hadri minal muhdatsati wal mukhtara'ati. Dan berhati-hati, ya. Berhati-hati dari apa? Dari perkara-perkara yang baru, wal mukhtara'at, yang diada-adakan, wat tara'iqil mubtada'at. Taib. Wat tara'iqil mubtada'at, dan berhati-hati terhadap jalan-jalan yang bid'ah, jalan-jalan yang diada-adakan, allati yadda'i arbabuha, yang mana ya para pengusungnya, arbab ya, para imam-imamnya itu yadda'i annaha tuzakkin nufusa, ya, yang mereka mengklaim bahwasanya itu bisa mensucikan jiwa. Jadi dua kita diperintah untuk apa? Ittiba, menjadikan nabi teladan, ya, dan apa? Berhati-hati dari bid'ah, berhati-hati dari perkara-perkara yang baru, jalan-jalan yang baru, cara-cara yang diada-adakan yang belum pernah ada, ya. Taib. Dan cara-cara itu, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mengikuti contoh Nabi SAW, kita mengikuti satu ini saja, ya, satu apa istilahnya, satu sampel gitu, ya, satu sampel. Tapi kalau mubtada'at ini akan bervariasi nanti sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Kalau dulu mungkin bid'ahnya hanya sekedar apa? Hanya sekedar mungkin ya mereka melakukan amalan-amalan yang apa ini, atau melakukan kebidaan-kebidaan misalnya seperti bersendiri di gua dan lain-lain misalnya. Seiring berkembangnya zaman itu akan bervariasi, ya. Taib, sesuai dengan pola pikir para imam-imamnya, para pengusung kesesatan tersebut, ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Taib, kita lanjut kaidah yang kelima. Wa qala al-mu'allifu hafizahullah, al-qa'idatul khamisatu at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Inna haqiqatat tazkiyati takhliyatun nafsi awalan bitathhiriha 'anil radha'ili wal ma'asi wal dhunubi, thumma tahliyatuha ba'da dhalika, thumma tahliyatiha ba'da dhalika bi fi'lit ta'ati wal qurbati, kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Fa qawluhu ta'ala tutahiruhum fihi isyaratun ila maqamit takhliyati anis sayyiati bi tathhirihim minadz dzunubi, wa qawluhu ta'ala wa tuzakkihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadaili wal hasanati wa taqdimit tathhiri ala tazkiyati min babi taqdimit takhliyati ala tahliyati. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awalan anidz dzunubi wal athami allati tufsidul qalba wa tahjibu anhu nural hidayati wal imani, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallaha kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun thumma yujahidu nafsahu ala al-istikthari minas salihati allati tazku biha nafsuhu, kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu fatazkiyatu wa in kana asluha an-nama'a wal barakatu wa ziyadatu wan nama'a wal barakata wa ziyadatal khairi fa inna ma tahsulu bi izalati syarri falihadza sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu inda qaulillahi ta'ala balillahu yuzakki man yasha ay bil imani wal amali salihi bitakhalli anil akhlaqi ar-radhilati wa tahalli bisifatil jamilati. Ini masih bagus ini.
Ada yang belum? Ada masih ada? Ada apa ya? Takut kan soalnya nyamuk kesana kemari masuk di mulut lagi kayak tahun kemarin. Ya, khawatir anak masuk di mulut seharian ini. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita lanjut. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, kata Syekh Abdul Razak, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Mensucikan jiwa itu adalah membersihkan jiwa dan menghiasi jiwa. Ya, jadi pensucian jiwa itu membersihkan jiwa, ya, dan juga apa? Menghiasi jiwa, tahliyah, ya. Menghiasi jiwa. Kata beliau, inna haqiqatat tazkiyati takhliyatun nafsi awalan. Ya. Sesungguhnya hakikat dari penyucian jiwa adalah membersihkan jiwa tersebut terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau mau mensucikan jiwa itu dibersihkan dulu jiwa tersebut. Dengan cara apa? Bitathhiriha 'anil radha'ili wal ma'asi waz dzunubi. Ini. Dengan cara membersihkannya dari hal-hal yang hina, dari maksiat dan dari dosa-dosa. Baik. Nah, itu cara pertama. Dibersihkan terlebih dahulu dia dari dosa, maksiat dan hal-hal yang hina. Tsumma tahliyatiha. Nah, ini tadi ataf ke bitathhiriha itu, ya. Tsumma tahliyatiha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbati. Kemudian apa? Menghiasi jiwa. Ya, setelah membersihkannya, menghiasi jiwa dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan kurbah. Ya, kurbah itu ketaatan juga, ya. Kurbah itu ketaatan juga. Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurbah. Jamaahnya kurbat, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka sebagai bentuk sedekah, ya. Sedekah yang mensucikan, sedekah yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan sedekah tersebut, wa sholli alaihim, dan berdoalah wahai Nabi, berdoalah untuk mereka. Jadi ada di situ, ambillah harta mereka sebagai bentuk sedekah, yang mana sedekah ini akan membersihkan mereka, kemudian mensucikan mereka. Nah, baik. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum, membersihkan mereka, fihi isyaratun ila maqamit takhliyati anis sayyiati bitathhirihim minaz dzunubi. Maka dalam firman Allah, potongan ayat ini, ya, ini terdapat isyarat akan kedudukan takhliyah. Ya, takhliyah itu membersihkan. Ya. Kalau antum buka di kamus itu artinya mengosongkan, ya. Ya, mengosongkan. Membersihkan dari keburukan-keburukan, minas sayyiat, bitathhirihim minaz dzunubi, dan mensucikannya dari apa? Ya, dan membersihkannya dari dosa-dosa. Wa qauluhu ta'ala wa tuzakkihim, sementara, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuzakkihim, dan suci, dan apa? Sedekah tersebut mensucikan mereka, ya. Taib fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadaili wal hasanati. Di dalamnya terdapat isyarat kepada apa? Kedudukan tahliyah. Tahliyah ini menghiasi, ya. Bil fadaili, menghiasinya dengan apa? Hal-hal yang utama, hal-hal yang mulia. Wal hasanati, menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa taqdimut tathhiri ala tazkiyati min babi taqdimit takhliyati ala tahliyati. Mendahulukan pembersihan jiwa atau mendahulukan pembersihan atas tazkiyah, mensucikan ini, ya, seperti apa? Min babi taqdimit takhliyati ala tahliyah. Ini seperti kedudukan apa? Mendahulukan pembersihan atas pensucian atau penghiasan, ya. Baik.
Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan anidz dzunubi wal asamil lati tufsidul qalba wa tahjibu anhu nurul hidayati wal imani. Nah ini. Maka kata beliau, ya, wajib ya bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya untuk menghilangkan terlebih dahulu, ya, yuqli'a, mencabut, ya, menghilangkan terlebih dahulu anidz dzunubi, menghilangkan terlebih dahulu dosa-dosa, wal asam, ya, sama dosa juga, ya, allati tufsidul qalba, yang mana dosa-dosa dan perbuatan buruk ini akan merusak hati. Taib, akan merusak hati. Dosa dan keburukan itu akan merusak hati. Wa tahjibu anhu nurul hidayati wal imani, dan bukan hanya merusak hati, ikhwani fiddin azakumullah, ya. Dia akan menutup hati tersebut dari cahaya hidayah dan iman. Makanya antum jangan heran kalau misalnya ada orang yang sudah terus-menerus melakukan keburukan, susah dia dapat hidayah. Artinya tidak mustahil, ya. Tapi apa, susah dia dapat hidayah. Ya. Terus-menerus dalam apa? Misalnya dalam kebidahannya misalnya, susah dia mau dapat hidayah, susah dia mau mengerjakan sunnah. Ya. Terus-menerus misalnya apa? Meninggalkan sholat misalnya. Susah, ya. Orang 5 waktu ditinggalkan, ya. Baik. Makanya ya tugas kita dapat orang yang seperti itu, ya. Kita semua ya dapat orang yang seperti itu, ya didoakan sambil diberi contoh yang baik, dinasihati, terus menerus dinasihati. Ya, karena kita masih punya kesempatan memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa? Hidayah irsyad, hidayah arahan, bimbingan, nasihat. Bisa kita memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau masalah hidayah taufik, mereka tergeraknya hati mereka mau mengikuti kebenaran, itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita meminta agar Allah berikan kepada mereka hidayah taufik. Berdoa kepada Allah, ya. Taib. Jangan misalnya, biar saja dia misalnya. Biarkan saja dia. Untuk apa juga, ya? Saya sudah kasih tahu, ya. Iya, berapa kali antum kasih tahu? Sudah, pokoknya saya sudah kasih tahu sudah 3 kali atau 4 kali. Baru 3 kali 4 kali, masya Allah. Abu Hurairah itu berapa lama dia itu? Ya, lama ya, baru ibunya menerima itu. Ya, lama. Didoakan terus. Taib. Didoakan terus sampai apa? Sampai dia mendapatkan hidayah. Nah ini. Karena apa? Karena dengan sebab perbuatan dosa dan keburukan yang dikerjakan itu, hatinya rusak. Rusak hatinya, ya. Rusak hatinya, kemudian apa? Tertutup hatinya dari cahaya hidayah dan iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda", sesungguhnya seorang hamba, "idza akhta'a khati'atan", jika dia melakukan sebuah dosa, "nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u", maka akan dititikkan, ya, ditandai, dititikkan, ya, di dalam hatinya nuqtatun sauda, satu titik hitam, ya, satu titik hitam. Taib. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, apabila dia meninggalkan dosa tersebut, meminta ampun dan bertobat, maka akan dibersihkan hatinya, ya, sukila qalbuhu, dikasih mengkilat lagi, ya. Sukila itu mengkilat, ya. Dikilatkan, ya. Taib. Jadi kalau orang misalnya nih meninggalkan satu sholat 5 waktu, satu saja, ditancapkan, ya. Melakukan satu dosa ditancapkan. Nah, berarti satu. Saya kan baru hitung baru berapa saya punya dosa. Berarti baru sedikit titiknya misalnya begitu. Jangan tuh pede begitu. Selalu antum ingat, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa. Taib, setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Taib. Nah, masalahnya kalau kita minta ampun, ya tulus tidak kita ini minta ampun, ya, atau hanya sekedar formalitas saja. Itu kalau dia melakukan satu dosa. Dan juga disebutkan para ulama, dosa itu akan memanggil kawan-kawannya, ya. Misalnya ada orang satu kali dia berbohong, misalnya satu kali dia berbohong, tancapkan titik hitam dalam hatinya. Tertancap sudah kan?
Muncul kebohongan yang lain. Kebohongan yang satu ini akan Bapak panggil teman-temannya itu. Muncul kebohongan yang lain, ditancapkan lagi, tambah lagi. Tidak sholat lagi, tambah lagi. Ya, kasih tinggal sholat, tambah lagi. Durhaka lagi kepada orang tua, tambah lagi. Ya, malas berdoa, sudah merasa ini hebat, ini tambah lagi itu. Yang merasa ujub bangga diri apa? Tambah lagi. Ria, tambah lagi. Tidak ada bertobat-tobat itu, tidak ada bertobat-tobat. Tambah terus hitam terus sampai apa? Sampai tadi yang kayak kita sebutkan di awal itu. Dia tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Dia rasa, ini Masya Allah. Ya, tapi sebenarnya hatinya sakit. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, lebih susah daripada mengobati badan. Orang kena luka misalnya kan, luka. Nah, pas kena luka keluar darah demikian dan demikian misalnya. Terus kena kotoran misalnya, jadi infeksi. Kelihatan, masih kelihatan ikhwan. Hati tidak. Ya. Siapa yang sudah pernah lihat? Di antara kita sudah pernah lihat itu titik-titik di hatinya kita itu? Ya, apakah sudah bersih? Apakah sudah di ini? Makanya itu selalu kita ingatkan. Ya, dalam hadis juga disebutkan. Ya, siapa yang berbuat dosa di malam hari, maka Allah buka pintu ampunannya di pagi hari. Di siang hari. Siapa yang berbuat dosa siang hari, dibuka pintu ampunan di malam hari. Ya. Dan juga di antara tanda apa? Tanda kebahagiaan seorang hamba itu, kalau dia berbuat dosa, dia segera apa? Segera beristighfar, segera minta ampun. Bukan tunggu-tunggu. Kapan minta ampun? Nanti ini kan masih Sya'ban, nanti tunggu habis sidang isbat jo baru minta ampun. Berarti nanti Ramadan berarti. Allah musta'an. Iya kalau sampai. Kalau pas penetapan sidang isbat dia langsung KO misalnya. Nah ini. Nanti bertobat, nanti ini pas Ramadan saja. Ya, bermasalah sama orang. Kapan saling ini misalnya? Kapan saling memaafkan, hatinya memaafkan ini? Nanti pas sudah mau ini, semua 1 Syawal ya baru, ya. Nah, seperti itu. Taib, ini kalau dia meninggalkan dosa tersebut, istighfar, kemudian dia bertobat, sukila qalbuhu, akan dibersihkan hatinya, dikilapkan kembali. Wa in ada, kalau dia kembali melakukan dosa, zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, maka ditambahkan padanya, ya, fiha, ditambahkan padanya apa? Titik-titik tersebut hingga titik-titik itu ta'luwa qalbahu, titik-titik itu memenuhi hatinya. Dan titik-titik itu adalah ar-ran, ya, alladzi dzakarallahu, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Iya, Mutaffifin ini ya. Surat Al-Mutaffifin, kalla bal, sekali-kali tidak, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ran yang ada dalam hati-hati mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Tsumma yujahidu nafsahu alal istiktsari minas solihati allati tazku bihan nafsuhu. Kemudian setelah dia membersihkan hatinya, ya, dari dosa-dosa, kemudian dia bersungguh-sungguh dengan jiwanya untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, yang dengan amalan-amalan soleh menjadi suci jiwanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini perhatikan ikhwan, ini Masya Allah, ini ya, ini ayat Masya Allah, ya. Antum perhatikan, ya. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan-jalan ketaatan kami, bersungguh-sungguh di jalan-jalan kebenaran. Taib, maka sungguh benar-benar lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan tunjuki dia jalan-jalan kebaikan yang banyak. Ya, ditunjuki jalan. Habis melakukan satu amalan ini, tergerak lagi hati melakukan ini lagi. Habis ini lagi, kita melakukan ini lagi. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya menuntut ilmu, ya, kita ambil contoh menuntut ilmu. Pertama dia menuntut ilmu, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Tiba-tiba, ya, sudah sungguh-sungguh menuntut ilmu, akhirnya, ya, dengan izin Allah tak buka jalan-jalan kebaikan lagi, ya, tak buka jalan-jalan kebaikan, disuruh misalnya apa? Dipegang halaqah lagi. Nah, tak buka lagi jalan-jalan kebaikan. Kalau pegang halaqah berarti ada tuntutan murojaah lagi, ya kan? Tak buka lagi jalan kebaikan, murojaah lagi. Ditambah lagi dia murojaah, mau tidak mau apa? Dia berusaha perbaiki akhlaknya, perbaiki penampilannya, perbaiki ini dan itu. Tak buka lagi jalan kebaikan. Menambah lagi dia punya amalan-amalan, ya. Seperti itu. Awalnya cuma apa? Awalnya cuma halaqah 2-3 orang.
Ya, lama-lama Allah bukakan lagi jalan kebaikan, tak tambah jadi 10 orang, tak tambah jadi ini, terus tak buka. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami beri petunjuk kepada mereka dengan jalan-jalan kami yang banyak. Akhirnya sampai terbuka semua jalan-jalan kebaikan. Tapi apa? Walladzina jahadu fina. Bagi orang-orang yang apa? Bersungguh-sungguh di jalan kami. Tapi kalau cuma setengah-setengah, ya, kalau cuma ya asal adalah gitu, ya, asal adalah Pak Ferry, saya begitu ya. Ya, ini sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh jiwanya. Ya, dia sungguh-sungguh melakukan amalan, sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, ya. Allah tunjuki jalan-jalan kami, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan di sini ikhwani fiddin azakumullah, antum perhatikan, di sini disebutkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebersamaan Allah di sini bukan kebersamaan yang umum, tapi kebersamaan yang khusus. Ya. Kalau kebersamaan yang umum itu diantaranya contoh ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Itu kebersamaan Allah yang umum. Ya. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu kebersamaan yang umum. Ya, orang kafir ada, orang munafik ada. Maksudnya pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang mereka Allah tahu. Kalau kebersamaan khusus, ini ada apa? Ada pertolongan Allah di situ. Ya, penguatan Allah kepada hamba-hamba tersebut. Ya, makanya jangan heran, misalnya antum membuka satu jalan kebaikan, terbuka jalan-jalan yang lain. Ya, itu bantuan Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah apa? Membersamai mereka-mereka yang muhsinin, yang orang-orang yang melakukan kebaikan, kebersamaan yang khusus. Jadi bukan misalnya qadarullah ini kayaknya ini mustahil ini, tapi tiba-tiba ada saja misalnya begitu. Ya itu tadi itu. Allah bantu, Allah kuatkan, Allah berikan, Allah disokong dia, ditopang dia. Ya. Jadi jangan kita misalnya kayaknya tidak mungkin ini misalnya. Membangun apa? Pesantren misalnya, tidak mungkin bangun pondok tahfiz atau apa misalnya begitu. Kalau kita betul-betul jujur, ya, Allah akan bantu itu, Allah akan mudahkan betul jalan-jalannya itu. Ya. Kayaknya saya ini tidak mungkin bisa baku bantu ini baku ajar di anu ini ya. Apa ini? Pondok tahfiz apa ini? Kayaknya tidak bisa ini. Tapi kalau antum sungguh-sungguh belajar, tabukan nanti jalan-jalan kebaikan tabuka bagi antum. Nah ini makanya dikatakan jadi ayat umum sekali ya, maksudnya umum sekali. Bukan hanya pada satu konteks tertentu, tapi umum. Ya. Orang sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mau menuntut ilmu syar'i. Ya, betul dia, jujur dia, Allah tahu dia jujur misalnya. Ya. Allah tahu dia jujur, betul-betul dia menuntut ilmu serius. Ya. Dibuka jalan-jalan kebaikan. Tiba-tiba tak terima di sini misalnya. Tiba-tiba berangkat ke sini, ke situ. Dibuka, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fattazkiyatu wa in kana asluhan namaa wal barakata wa ziyadatal khairi fa innama tahsulu bi idzalatis syarri. Nah, kata Syekhul Islam, maka penyucian jiwa meskipun pada asalnya dia adalah maknanya adalah an-nama, berkembang atau tumbuh, wal barakata, keberkahan, wa ziyadatal khairi, ya. Pada asalnya adalah maknanya bertambahnya kebaikan, fa innama, maka sesungguhnya dia tahsulu bi izalatis syarri, bisa diperoleh juga dengan menghilangkan berbagai jenis keburukan. Ya, menghilangkan berbagai jenis keburukan. Walihada sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Oleh karena itu, ya, pensucian jiwa itu mengumpulkan yang ini dan itu. Ya. Maksudnya penyucian jiwa itu mengumpulkan dua hal. Apa? Menjauhi keburukan dan meningkatkan apa? Meningkatkan kebaikan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menjauhi keburukan saja, tersucikan jiwa itu, tapi juga dengan apa? Dengan memperbanyak kebaikan. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan inda qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki may yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa saja hambanya yang dia kehendaki. Allah sucikan dengan apa? Bil imani wal amalis soleh. Ini Allah sucikan dengan iman dan amal soleh. Jadi bukan dengan taraikul mubtadaat, ya, cara-cara menyendiri, memutus dari hubungan dengan masyarakat. Bukan dengan cara-cara itu. Ya, dengan cara apa Allah mensucikan
ya hamba-hambanya ya dengan mengikuti Nabi SAW, dengan melakukan amalan soleh. Amalan soleh yang mana? Apakah seluruh amal yang dianggap amalan soleh? Kita katakan tidak, ya. Seluruh apa? Amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, amalan soleh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan amalan yang diklaim soleh, ya. Amalan yang diklaim kalau ini amalan soleh, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita ataupun dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ai bil imani wal amali soleh, dengan iman dan amalan soleh. Apa itu? Bitakhalli anil akhlaqir radhilati, dengan dengan cara mensucikan diri, dengan cara mengosongkan atau membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang hina, wa tahalli bis sifatil jamilati, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Taib, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itulah kaidah yang kelima, yaitu apa? Penyucian jiwa itu adalah membersihkan jiwa dari berbagai jenis hal-hal yang mengotorinya dan menghiasi jiwa dengan hal-hal yang memperbaikinya, dengan hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Insyaallah kita lanjutkan pada besok, pertemuan besok, kaidah yang ke-6 dan kaidah yang ke-7. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.